Wah, berarti bahasa-bahasa yang agak baku gitu udah jarang banget dipakai sekarang ya? Zaman sekarang tuh lagi ngetrennya bahasa-bahasa yang non formal yang diplesetin gitu loh. Bahasa-bahasa yang diplesetin tuh kayak gimana sih? Sekarang yang kita lakuin ini, podcast ini, bisa dibilang episode kali ini tuh gokil banget. Hello people, welcome to G-Pod. Let's bring it on. Berapa menit ke depan kalian bakal ditemenin sama aku, Nadia. Dan aku Gio. Tentunya di podcastnya Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, dan Edukasi IT. Global people, kita itu hidup di zaman yang udah berkembang banget. Tentunya dari segi teknologi, produksi, distribusi, bahkan kalimat-kalimat yang sering kita ucapin tuh juga ikut berkembang loh. Malahan sekarang kalimat-kalimat ataupun kata-kata baku tuh sering banget diplesetin jadi bahasa-bahasa yang gaul gitu. Wah, berarti bahasa-bahasa yang agak baku gitu udah jarang banget dipakai sekarang ya? Gak gitu juga sih Gio, kayak bukan jarang dipakai gitu. Kalau bahasa-bahasa baku tuh lebih orang-orang zaman sekarang itu ya lebih dipakai ke acara-acara formal itu, kayak atau biasa disebut acara-acara yang memiliki aturan-aturan bahasa. Tapi Nadia tahu nggak sih kalau zaman sekarang tuh lagi ngetrennya bahasa-bahasa yang non formal yang diplesetin gitu loh. Aku kurang tahu sih Gio, bahasa-bahasa yang diplesetin tuh kayak gimana sih? Nah, jadi Nadia itu tuh disebutnya sebagai slang word. Apa itu slang word? Jadi slang word itu adalah istilah atau kata-kata yang digunakan oleh sekelompok orang atau komunitas tertentu dalam bahasa informal yang mungkin tidak ditemukan dalam kamus konvensional atau tidak digunakan dalam komunikasi formal loh Nadia. Berarti slang word itu bisa dibilang kayak kata-kata yang sering kita pakai sama teman-teman gitu nggak sih Gio? Kayak dalam satu circle atau satu tongkrongan gitu? Bener banget tuh Nadia, biasanya bahasa-bahasa slang kayak gini tuh sering banget dijadiin bahasa-bahasa yang dipakai di tongkrongan atau teman se-circle kita lah istilahnya. Langsung aja nih Nadia, kita sebutin slang word yang pertama gak sih? Jadi global people, slang word yang pertama itu adalah kata sabi. Sabi itu apa sih Nadia? Aku sering banget nih lihat kata-kata sabi itu, tapi aku tuh nggak tahu arti dari kata sabi itu kayak gimana. Nah, jadi salah satu kata sabi ini Nadia tuh sering banget pakai tau Gio. Jadi sabi ini adalah kata bisa yang dibalik aja sih sebenarnya. Nah, kata bisa ini sering banget dipakai di tongkrongan-tongkrongan anak-anak Bekasi. Wah, berarti kata sabi ini keren banget dong. Tapi kalau dipakai ngobrol sama teman, mungkin mereka pada bingung kali ya. Kalau misalnya kita ngomong sabi banget nih ngap gitu, mungkin pada bingung mereka ya. Tapi selain kata sabi tadi, jadi ada slang word yang mau aku sebutin juga loh. Langsung aja nih di nomor 2, slang word yang lagi tren di Indonesia adalah alay. Nah, dari Nadia sendiri pasti tahu nggak sih arti dari kata alay ini? Tentu tahu dong Gio, masa aku anak Indonesia yang gini gak tahu arti kata alay? Nah, jadi global people, alay itu sendiri memiliki arti kalian tuh berlebih-lebihan dalam berekspresi atau bisa dibilang kayak overreact lah istilahnya. Wah, hebat banget dong Nadia bisa ngerti arti kata alay sedetail itu. Tapi selain alay, aku ada lagi loh slang word yang sering banget dipakai di Indonesia. Oke, langsung aja di nomor 3 kita ada kata sotoy. Nah, Nadia pasti pernah dong pakai kata-kata ini, apalagi sama teman-teman dekat, teman-teman se-circle, ataupun orang random mungkin ya yang tiba-tiba keceplosan gitu. Pasti pernah dong Gio. Oke, global people, jadi arti kata dari sotoy itu adalah plesetan dari kata sok tahu. Nah, kata ini tuh lebih sering dipakai buat ngelampiasin kesel gitu. Jadi kayak gini ya. Nadia ini misalkan kesel gitu ya sama orang yang sok tahu soal kehidupannya Nadia. Jadi Nadia tuh bilang kayak, ih sotoy banget sih lo, kayak gitu. Nah, apalagi nih global people punya temen yang kayak tadi Nadia bilang gitu, sok tahu banget tentang kehidupan kalian. Padahal yang dia omong itu nggak sesuai sama faktanya. Jadi kita tuh bisa banget pakai kata soto ini buat ngekanter mereka. Kayaknya Nadia udah pengalaman banget nih pakai kata-kata soto ini. Iya dong, Nadia ini sering banget gitu loh kayak ketemu orang-orang yang sok tahu. Tapi global people, daripada kita terus nih ngebahas-bahas soal persotoan ini, mending kita lanjut ke slang word yang nomor 4.
Jadi di slang word nomor 4 itu kita ada kata baper. Wah, global people pasti udah tahu arti dari kata baper ini ya, yaitu kebawa perasaan. Tapi buat global people yang lagi baper sama orang nih di rumah, yang sabar ya, karena kita tahu jodoh itu gak akan kemana. Wah Gio, kalau denger-denger kata-kata baper gitu ikut sedih ya Gio. Bener. Tapi it's okay global people. Ada aku kok yang bakal nemenin kalian di episode-episode Globality Podcast lainnya. Dengar tuh global people, jangan sedih-sedih lagi ya. Tapi biar nggak terlama-lama lagi nih, langsung aja kita ke slang word selanjutnya. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang baper nih. Tapi sekarang tuh masih ada kaitannya dong sama tentang percintaan gitu. Jadi di slang word nomor 5 itu ada jomblo. Aduh, kayak ngebahas jomblo gini tuh Gio semangat banget. Gio lagi jomblo ya? Aduh, global people, kebetulan aku lagi jomblo nih. Aduh, global people dan Gio, kata jomblo ini tuh sangat relate ya, kita dengar di mana-mana. Nah, Gio tahu nggak sih, bisa jelasin nggak sih arti kata jomblo itu apa? Boleh dong, apa sih yang nggak boleh buat global people di rumah? So, arti dari kata jomblo adalah seseorang ataupun individu yang sama sekali belum memiliki pasangan atau bisa disebut juga sebagai single lah ya. Tapi Nadia ngejelasin kayak gini tuh jadi relate sama kehidupan sendiri gak sih? Buat global people di rumah, tolong dong ketik 1 di kolom komentar jika setuju agar Gio segera dapat jodoh. Gio nih gak mau sendirian ya jomblonya. Dengar tuh global people, jangan lupa ketik 1 di kolom komentar kalau kalian sama kayak Gio nih jomblonya. Nah, biar Gio dan global people yang lagi jomblo nih gak sedih-sedihan, mending kita move on ke slang word berikutnya. Jadi langsung aja, yang keenam kita ada kata kepo. Nah, kalau slang word 1 ini pasti udah gak asing banget dong global people denger. Bisa minta dong untuk Gio bisa ngejelasin kata slang word yang selanjutnya. Pasti boleh dong, kalau sama aku mah aman semuanya. Oke, global people, jadi arti dari kata kepo itu sendiri adalah rasa keingintahuan ke hal-hal yang baru. Atau biasa juga pas temen kita nih lagi ngegosip kan, kita pasti timbul rasa ingin tahu dong. Nah, itu tuh disebut sebagai kepo. Kayak contohnya nih ya, aku kan tipe orang yang suka banget telat ataupun lambat lah nangkep obrolan-obrolan temen. Jadi mereka lagi asik ngobrol gitu, aku tuh kayak kepo gitu loh, tiba-tiba lagi ngomongin apa sih, dibilang dah kepo gitu-gitu segala macam. Bener banget sih Gio, aku punya temennya Gio, kayak dia tuh sering banget telat ke tongkrongan nih. Terus kita nih kan udah pasti kayak udah ngegosip gitu, dia tuh pasti datang dengan kayak keponya gitu. Bener banget. Tapi selain kepo, aku juga ada nih slang word yang lain lagi. Apa tuh Gio, bisa di-spill gak? Nah, jadi slang word yang sedang sering dipakai di Indonesia, di nomor 7 itu ada bokap. Nah, kata bokap ini sendiri aku nggak tahu sih asal usulnya kayak gimana, tapi yang aku tahu mengenai arti dari kata bokap ini adalah bapak atau ayah kita sendiri. Nah, setauku nih orang-orang di ibu kota atau di Jakarta itu rata-rata manggil ayah mereka itu tuh bokap. Mungkin kalau aku salah, bisa dikoreksi ya global people yang ada di Jakarta. Nah bener banget Gio, aku punya ya salah satu temen nih, dia tuh emang manggil nama bapaknya itu bokap. Tapi kalau bokap itu ayah, berarti harus dicariin pasangannya dong biar dia gak single parent. Oh iya, aku lupa nih, biar si bokap gak jadi seorang single parent. Karena seperti yang kita tahu nih Nadia, single parent itu kan berat banget gak sih? Jadi di slang word yang ke-8 itu ada nyokap. Nah, kalau tadi bokap itu kan ayah, kalau sekarang kebalikannya nih. Jadi nyokap itu bisa kita sebut sebagai ibu. Wah keren dong, namanya bisa kayak bolak-balik gitu ya, dari bokap ke nyokap. Jadi kayak nama anak muda pacaran yang unyu-unyu gitu gak sih Gio? Tapi biar kita gak lama-lama nih, kita langsung aja ke slang word yang ke-9. Nah, di slang word nomor 9 ini aku tuh punya kata mager. Pasti Nadia pernah gak sih dengar kata mager ini? Udah bukan sering denger lagi sih, Gio, lebih ke Nadia sih yang lebih sering ngomong kata mager. Kayak misalkan nih disuruh kan sama Mama Nadia tuh pasti Nadia jawabnya kayak, aduh mager banget deh gue. Mager nih apa sih artinya Gio? Nah, kalau yang dari aku tahu sendiri, mager itu kayak males gerak tentunya dong. Apalagi
Gen Z sekarang ini pasti dong semuanya pernah ngerasain mager, kayak kita disuruh ngelakuin kegiatan ini itu dan kita pasti malas gerak dan nggak mau nyelesain pekerjaan itu dong Nadia. Bener banget, pasti kayak global people nih di rumah, misalkan kita lagi main HP lagi baring gitu ya, terus kayak lagi disuruh nih sama mama kita, pasti kita kayak mager banget gitu gak sih? Ternyata mager tuh artinya dari males gerak ya Gio? Bener banget tuh Nadia. Tapi selain mager tadi, aku juga mau ngebahas nih slang word selanjutnya, yaitu ada sokap. Nah, ini adalah slang word yang paling aku keselin loh Nadia, karena aduh banyak kali orang-orang random sekarang yang tiba-tiba pengen akrab gitu secara langsung sama kita. Jadinya iya bener banget sih Gio, kayak misalnya kita lagi bad mood nih, lagi diem, terus dia tuh kayak langsung ngobrol, dateng. Biasanya tuh dia bilang gini, aduh sokap banget sih. Bener banget gak sih Gio? Bener banget tuh, apalagi di lingkungan kita yang masih anak-anak SMK nih. Kayak kita kan pasti baru kenal-kenalan sama orang yang tiba-tiba mereka mau bercanda kayak yang keterlaluan, itu kita sebel banget sih, kayak mau bilang sokap gitu ke dia. Oke Gio, nah selanjutnya nih yang ke-9 itu ada kata slow. Gio tau gak sih asal-usul kata slow itu apa? Kalau aku sih kurang tahu deh asal-usul dari kata slow ini gimana. Nadia bisa gak sih? Minta tolong jelasin. Tenang aja Gio, aku bakal jelasin nih. Dilansir dari kata www.brillo.net, slow atau woles sebenarnya adalah kata resapan bahasa Inggris slow. Dalam bahasa aslinya slow berarti lambat atau pelan. Tak jarang juga slow ini digunakan untuk meredakan ketegangan. Slow down man. Kata itu bisa digunakan oleh orang luar apabila ingin menenangkan kawannya. Wah, berarti slow boleh banget dong kita pakai buat nenangin teman kita. Apalagi kalau mereka lagi emosi, kita bisa bilang bro slow gitu. Tapi sebelum itu aku ada slang word yang bakal nutup episode kita hari ini nih Nadia. Kira-kira yang bakal nutup episode kita kali ini slang word apa nih Gio? Jadi, last slang word kita hari ini adalah gokil. Nah, global people, arti dari slang word terakhir ini adalah kata yang diucapkan saat kita memberi kalimat bangga pada teman kita. Jadi contohnya tuh kayak, gokil lu bro bisa nyelesain pekerjaan ini. Nah, gokil tuh mirip-mirip loh sama bisa dibilang juga sih sama lah kayak hebat gitulah. Kayak gokil tuh kayak keren banget sih, kayak gitu ya Gio, tapi disingkat gitu ya. Bener banget tuh Nadia, apalagi kayak sekarang yang kita lakuin ini, podcast ini, bisa dibilang episode kali ini tuh gokil banget. So global people, itu tadi pembahasan mengenai top 10 slang words yang sering dipakai di Indonesia. And global people, jangan lupa follow Instagram kita di Globality Podcast, dan jangan lupa like, comment, share video-video kita, and subscribe channel Globality TV. Nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau kita posting video yang terbaru tentang pendidikan IT, millennial IT, dan tentunya apalagi yang ngehits di dunia IT. See you on the next episode. G-Pod, Let's bring it on.